Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mula pertama saya menyapa kita semua yang hadir pada sore hari ini, Shalom. Saya juga menyapa pendengar secara live streaming dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Mungkin ada yang di kantor karena lanjut atau lembur, ada yang di rumah, ada yang di teras. Yang penting jangan di atas genteng ya. Kalaupun di atas genteng hati-hati, wifi-nya cukup kuat dan jangan lupa tangganya diamankan gitu ya. Oke saudara, tema firman Tuhan yang diberikan panitia pada sore hari ini yaitu Allahku mengasihiku. Sekali lagi tema firman Tuhan pada sore hari ini yaitu Allahku mengasihiku. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Coba di skip ke ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih, amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia media sosial ya sangat dihebohkan dengan satu berita, yaitu di mana ada perkawinan ya, katakanlah seorang perempuan menikah dengan orang yang dia cintai, tetapi selidik punya selidik tidak mendapat restu dari ibunya. Dan itu heboh ya. Dan ketika hari H pada saat pemberkatan, ibunya datang dan dia berteriak, itu anakku kok kenapa dinikahkan tanpa restu dari saya? Wah heboh. Ya banyak orang yang melerai, jangan buat gaduh. Ini sedang ada pemberkatan pernikahan, sedang ada ibadah pemberkatan, ada firman Tuhan disampaikan. Oh ibunya teriak-teriak. Saudara, dan ketika berita ini heboh, ya ini membuat seantero orang Batak sebenarnya, ini pernikahan orang Batak, tetapi juga menjadi konsumsi orang lain. Nah saudara, diwawancarai oleh pihak dari anak perempuan ini dan juga secara khusus diwawancarai oleh pihak ibu. Siapa sebenarnya yang salah? Dari pihak ibu merasa bahwa dia tidak diinfo oleh keluarga si laki-laki dan dia dilarang untuk menjumpai anak perempuannya ini. Itu versi dari ibu. Tetapi versi dari si anak perempuan ini berkata, oh itu karena mahar. Ya. Karena ada orang-orang tertentu yang menikah, ada mahar tertentu. Ya. Jumlahnya kita tidak tahu. Tetapi ini karena persoalan mahar. Ibu saya sudah menikah lagi, jadi nanti yang menerima mahar, ya terpaksa jadi dari keluarga yang lain. Itu menurut versi dari anak perempuan ini. Dan anak perempuan ini juga berkata, saya memberitahu ibu saya kok. Kami kurang bagus komunikasinya. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh netizen plus 62 ya, pasukan plus 62, ada yang mengutuk si perempuan. Wah terkutuklah engkau menikah tapi tidak memberitahukan ibumu. Ada juga setelah klarifikasi, oh ternyata ibunya rupanya. Ternyata anak perempuannya. Simpang siur saudara. Tetapi saya sangat terkejut dengan satu komentar dari anak Tuhan yang berkata, hei saudara, kalau seandainya semua ibu di dunia ini baik, sudah lama panti asuhan itu kosong.
Saya langsung speechless. Saudara tahu, jangan bilang bahwa tidak ada seorang ibu yang tega membuang bayi ke semak-semak. Bahkan yang lebih mungkin, yang lebih halus atau katakan yang masih tergolong baik dalam tanda kutip, saudara, ditaruh di depan gereja, ditaruh di depan panti asuhan, ditaruh di depan pintu orang. Tetapi jangan bilang bahwa tidak ada yang sangat kejam sekali, bahwa dimasukkan ke lubang kloset, dipaksa sampai hancur, sampai terbuang oleh air. Luar biasa sekali. Saudara, inilah kejahatan manusia. Ya. Kalau seandainya semua ibu di dunia ini memang benar bahwa baik, sudah lama panti asuhan kosong. Itu pukulan yang sangat tajam menurut saya. Saya tidak berada di posisi saya membela seorang ibu, dan saya juga tidak berada dalam posisi membela anak perempuan. Karena saya tidak tahu permasalahannya persis. Ya. Tetapi ayat yang barusan tadi kita baca, saudara-saudara, ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Nah saudara, saya memberikan poin yang pertama yaitu kasih adalah identitas Allah. Poin yang pertama, kasih adalah identitas Allah. Karakter Allah adalah kasih, baik perkataan dan perbuatan. Dan dia digerakkan oleh sifat kasih itu. Itu yang pertama saudara. Kasih itu asalnya dari Allah. Itu adalah kodrat Allah, itu adalah jati dirinya Allah, itu adalah hakikat Allah, itu adalah keberadaan Allah, itu adalah substansinya Allah, yaitu kasih. Profil seseorang sebenarnya akan terjelaskan, akan terlihat dari apa yang dia lakukan. Karena kasih adalah hakikat Allah, maka keberadaan secara keseluruhan dari sifat Allah adalah kasih. Sekalipun orang bisa melakukan apa yang berbeda dari apa yang dilakukan, tetapi tidak bagi Tuhan. Allah tidak bisa melakukan, mengasihi seseorang, tetapi di saat yang bersamaan Allah melakukan kejahatan. Itu dua hal yang sangat berlawanan dan itu tidak akan dilakukan oleh Tuhan, saudara. Jangan bilang bahwa di luar sana tidak ada aparat yang terlibat di dalam narkoba. Karena apa? Karena ada seseorang yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan profil yang dia miliki, tidak sesuai dengan karakter yang dia sandang, tidak sesuai dengan jas, tidak sesuai dengan seragam yang dia lakukan, saudara. Harusnya aparat menegakkan hukum, harusnya aparat tidak boleh tersandung narkoba dan seterusnya. Jangan katakan di luar sana tidak ada guru yang mencoreng dunia pendidikan. Jangan bilang tidak ada. Sekarang lagi heboh, ya kan? HP dibakar, wah itu bisa jadi kontra itu, saudara. Katakanlah di tempat yang lain. Tetapi bagaimana dengan orang tuanya? Kan bukan daun membeli HP, dibakar, ada yang dihancurkan sampai nangis pelajarnya. Wow, luar biasa sekali. Jangan bilang tidak ada wakil rakyat yang tidak mewakili keinginan rakyat. Ketika hendak pemilihan, oh pilihlah saya. Jangan pilih dia. Bukan ya. Bukan jangan pilih dia. Tetapi ketika sudah terpilih, wow. Korupsi di mana-mana. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa setan dan iblis, dia pekerjaannya membunuh, mencuri dan membinasakan, karena memang jati dirinya iblis adalah jahat semata-mata. Karena memang kodrat iblis adalah jahat, ada kebencian di dalamnya, ada kebusukan di dalam karakter iblis. Sehingga tidak mungkin iblis menolong sesama, menyelamatkan orang lain, tidak mungkin.
Ya. Karakter dan sifat Allah adalah kasih, maka tentu di dalamnya tidak ada kebencian. Tidak ada namanya yang kebusukan, tidak ada namanya kejahatan, tidak ada namanya dosa, saudara. Karena apa? Seutuhnya Allah adalah kasih. Karena kodratnya, karena jati dirinya, semuanya adalah kasih. Beda dengan manusia, saudara. Ya. Di hadapan orang banyak karena ada kepentingan, dia bisa berkata, oh aku padamu, saya akan mendukung Anda, saya akan membangun ini. Kalau saya terpilih, saya akan memberikan setengah dari gaji saya. Banyak sekali yang berkata seperti itu. Tetapi ketika sudah menjabat, ceritanya lain, saudara. Ya. Apakah Allah yang di saat bersamaan bisa meniadakan kasihnya? Apakah Allah bisa berubah menjadi Allah yang tanpa kasih? Jawabannya tidak bisa, saudara. Allah tidak bisa berubah menjadi Allah yang tidak memiliki kasih di dalam dirinya. Karena itulah identitasnya, dia kasih adanya. Tidak ada dendam kesumat di dalam diri Allah. Nanti di poin yang kedua kita akan menjelaskan itu lebih dalam lagi. Allah adalah kasih bukan berarti bahwa Allah tidak bisa marah. Ini perlu kita ketahui, saudara. Bukan berarti Allah tidak bisa murka terhadap orang yang melakukan dosa. Saudara, saya masih teringat ketika waktu kecil, ya tahu kan waktu kecil anak-anak tidak terlalu peduli dengan baju SD, baju TK, main hujan-hujanan, main di parit, main kotor. Sudah dipanggil oleh papanya, jangan main, sudah dipanggil oleh keluarganya, jangan basah ya nanti kalau main-main di parit ya, main-main di sungai nanti perhatikan bajunya, tasnya, awas basah, awas koyak bajunya dan sebagainya. Ternyata tidak dengar. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh ibu? Ambil tongkat yang agak lurus, tahu ya, ambil sapu, ya kan? Kalau sudah diangkat berapa derajat kemiringan ya. Kalau sudah angkat sapu. Kalau sudah mama angkat sapu begini, wah itu kita langsung bergegas memakai seragam baru langsung pulang. Karena apa? Karena jangan bilang bahwa ibu tidak bisa menjewer kita. Jangan bilang orang tua kita tidak bisa marah. Kenapa? Itu karena dia sayang kepada kita. Jangan katakan bahwa Allah adalah kasih seutuhnya, tetapi dia menolerir dosa, dia menolerir kebencian, dia menolerir kebusukan di dalam diri seseorang. Oh no, saudara, tidak. Saya katakan tidak ada seperti itu. Kalau orang tua kita sudah turun tangan, sudah pilihan adalah menyerah. Ampun abang jago. Walaupun bukan abang-abang yang datang ya. Cara menghancurkan masa depan anak ialah dengan cara memanjakannya sejak dini. Sejak usia belia, semua disediakan, semua ditolerir. Tidak ada penekanan tanggung jawab. Tidak pernah membicarakan konsekuensi dari tindakan. Kalau salah hanya dielus kepalanya. Tidak salah, tetapi tidak boleh terlalu memanjakan. Tema Allah adalah kasih adalah tema penulisan atau Rasul Yohanes, ayat-ayat yang baru saja kita baca, saudara. Produk yang lahir dari Allah, dia mengenal Allah, tidak ada kebaikan yang bersumber dari kejahatan. Produk orang yang lahir dari Allah, dia memiliki kasih. Karena ayat yang dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah mengenal Allah. Tidak ada kebenaran yang lahir dari dusta. Tidak ada kebaikan yang bersumber dari kejahatan. Konsekuensi bahwa Allah adalah kasih, maka dia ingin kita tinggal di dalam kasih itu. Itu konsekuensi Allah adalah kasih dan dia menginginkan siapapun yang lahir dari saya, dari Allah, Allah menginginkan kita tinggal di dalamnya. Dia pun ingin kita tinggal di dalam kasih itu dan mengasihi orang lain. Kasih Tuhan tidak akan pernah memudar dan tidak akan pernah lekang oleh waktu, saudara.
Sekalipun warna bajumu memudar, ya, dari hitam ke coklat, dari biru ke putih, ya kan? Seragam-seragam SD memudar kan? Es krim jatuh. Ya, ada orang-orang tua mencuci baju, dulu belum zaman apa? Mesin cuci, wah dibrus sampai 100 kali, ya kan? Tiba-tiba dipakai, wah sudah hancur, saudara. Ya. Sekalipun tembok afian atau paragon pada akhirnya memudar seiring dengan waktu, katakanlah 10 tahun, tetapi kasih Allah selalu baru setiap hari. Amin. Tadi pujian dikatakan, kasih Allah tak pernah berakhir seumur hidupku. Karena apa, saudara? Kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Tidak ada cacat di dalam kasih Allah. Sekalipun ada orang yang gagal mengasihi orang lain, Allah tidak akan pernah gagal di dalam mengasihi umatnya. Sekalipun orang Israel jatuh bangun, terus-terusan berdosa, bertobat, tetapi Allah tidak akan pernah gagal di dalam mengasihi umatnya. Karena apa? Dia tidak bisa tanpa mengasihi umatnya. Tidak bisa, saudara. Sekalipun orang Israel tidak setia, Alkitab berkata bahwa dia tetap setia terhadap umatnya. Karena apa? Kasih adalah identitas Allah. Kasih adalah sifat Allah. Kasih adalah esensi dari Allah. Jati diri Allah.